15. Saya Tujuan Emasanti dari kelas 12 IPA absen 16. Saya Muhammad Firdaus Octavian, absen 19 dari 12 IPA. Nama saya Siti Amanah, nomor absen 27. Nama saya Umi Nurmira dari kelas 12 IPA nomor absen 33. Kami di sini ingin mendiskusikan tentang pemenuhan hak dan pengingkaran kewajiban atas dasar rumah yang dibangun di bantaran sungai. Di sini kita akan mendiskusikan dan menganalisis tentang kasus pemenuhan hak dan pengingkaran kewajiban atas pembangunan rumah di bantaran sungai. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang pengertian pemenuhan hak dan pemenuhan kewajiban. Dan itu akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Firdaus Octavian. Pemenuhan hak adalah pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia oleh manusia lain. Hukum, undang-undang, dan negara tanpa merugikan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang ada. Contohnya, sebagai warga negara Indonesia, ia berhak memperoleh pemenuhan hak seperti warga negara Indonesia lainnya. Dilindungi di bawah hukum, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kewajiban adalah pemenuhan suatu hal oleh suatu manusia yang menjadi mutlak harus dipenuhi oleh manusia tersebut karena status yang disandang manusia tersebut. Contohnya, sebagai warga negara Indonesia, ia berkewajiban untuk memenuhi kewajiban seperti warga negara Indonesia lainnya membayar pajak, menaati undang-undang, tidak mengedarkan narkoba, dan lain-lainnya. Dari dua pengertian tersebut, hal itu berkaitan dengan kasus yang kita bahas. Kasus yang kita bahas yaitu pembangunan rumah di bantaran sungai. Kita harus tahu penyebab terdapat pemukiman di bantaran sungai. Yang pertama, adanya krisis ekonomi yang membuat masyarakat tidak mampu membeli lahan yang layak. Yang kedua, alasan masyarakat membangun pemukiman di bantaran sungai karena harga lahan jauh lebih murah dan lebih cepat untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Nah, sedangkan krisis ekonomi yang terjadi semakin meningkat, memaksa para penduduk yang mengalami krisis tersebut untuk membuat pemukiman di dekat bantaran sungai. Nah, mereka tanpa memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi. Contohnya, misalkan, biasanya orang-orang yang membuat pemukiman di dekat bantaran sungai itu membuang sisa-sisa kehidupannya itu di sungai, dan itu yang membuat terjadi pencemaran air pada sungai tersebut. Setidaknya, mereka yang membangun pemukiman di bantaran sungai harus memenuhi kewajiban, yaitu menjaga kebersihan bantaran sungai. Bagi mereka yang ingin membangun pemukiman di bantaran sungai, hendaknya membangun tidak berada di depan sungai, melainkan di belakang sungai. Jadi mereka akan berpikir dua kali untuk membuang sampah mereka, karena jika itu dilakukan sama saja mereka akan mengotori halaman mereka sendiri. Sebenarnya, masyarakat yang bermukim di bantaran sungai mempunyai hak untuk memiliki kehidupan yang layak. Akan tetapi, mereka melalaikan kewajiban mereka untuk menjaga kebersihan di bantaran sungai, seperti membuang sampah di aliran sungai dan tidak melakukan penghijauan, sehingga sering terjadinya banjir. Pemerintah sudah banyak melakukan upaya untuk menertibkan pemukiman di bantaran sungai, seperti menawarkan rumah susun kepada masyarakat yang berada di bantaran sungai. Akan tetapi, masyarakat tersebut menolak karena berbagai alasan, seperti karena terlalu lama mereka sudah bermukim di sana. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus sadar akan kewajiban kita sebelum kita menuntut hak kita. Seperti halnya kita harus sadar tentang kewajiban kita untuk menjaga lingkungan di daerah bantaran sungai sebelum kita menuntut hak kita untuk mendapat kehidupan yang layak.